Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Delviro dengan nomor BP 20101152630140 dari kelas IF4. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan soal UTS semalam kemarin. Soal yang pertama yaitu jelaskan dengan gaya bahasa sendiri pengertian dari kompleksitas dan kenapa kompleksitas itu harus dipelajari. Oke, yang pertama-tama kompleksitas itu adalah sebuah masalah atau sebuah kasus yang dapat diselesaikan atau dapat menyelesaikan banyak penyelesaian. Jadi kompleksitas ini seperti menyelesaikan sebuah masalah itu tapi dengan banyaknya penyelesaian. Untuk mencari penyelesaian tersebut, kompleksitas itu terbagi menjadi dua, yaitu ada kompleksitas ruang dan kompleksitas waktu, yang artinya jumlah waktu yang digunakan atau tempat yang diperlukan di media penyimpanan yang digunakan dalam pemakaian sebuah algoritma tersebut untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ada di komputer. Jadi terbagi menjadi dua kompleksitas, yaitu ada kompleksitas ruang dan waktu. Yang dimaksudkan di sini yaitu untuk menyelesaikan sebuah algoritma atau masalah di komputer. Ada dua cara menggunakan kompleksitas ruang dan waktu yang digunakan untuk tempat media penyimpanan dalam pemakaian sebuah algoritma. Kenapa kompleksitas itu harus dipelajari? Mempelajari kompleksitas mungkin membutuhkan waktu karena membutuhkan waktu yang lebih sedikit daripada algoritma yang lain. Yaitu tadi karena terbagi menjadi dua, itu kompleksitas ruang dan waktu. Jadi pas menyelesaikan sebuah masalah itu membutuhkan waktu lebih sedikit ketimbang algoritma lain. Seiring dengan pertambahan jumlah input, perbedaan memori dan waktu akan semakin jelas. Jadi kenapa kita perlu mempelajari kompleksitas dalam menyelesaikan sebuah masalah, yaitu ya membutuhkan waktu yang lebih sedikit dan perbedaan memori dan juga pertambahan jumlah input. Oke, yang soal nomor 2, coba jelaskan sebuah gambar di bawah ini dengan pemahaman sendiri. Ya, di sini di sebelah kiri ini ada waktu komputasi dalam detik atau per detiknya. Di sini ada 1 detik, 1 menit, 1 jam dan 1 hari. Oke, yang di bawahnya itu ada ukuran masukan. Ini data-datanya, hasilnya. Maksud dari gambar ini menggunakan sebuah grafik yang namanya grafik Mangkus, yang artinya grafik tersebut meminimumkan atau menunjukkan tentang kebutuhan ruang dan waktu. Jadi ini seperti kebutuhan, ini waktunya, waktu komputasi dalam per detiknya. Jadi dalam grafik tersebut menunjukkan eksekusi algoritma. Jadi ini sebuah algoritma yang akan kita eksekusi menggunakan komputasi waktu komputasi yang seperti data ukuran masukan ini menggunakan diagram Mangkus untuk mengukur waktu komputasi setiap detik, menit, jam maupun hari. Jadi ini sebuah algoritma yang akan kita eksekusi menggunakan waktu komputasi dari data masukan. Oke. Selanjutnya yang nomor 3 itu menurut saudara bagaimana cara menghitung waktu sebuah algoritma. Cara menghitung waktu sebuah algoritma tersebut yaitu pertama diukur dari jumlah waktunya, dan yang kedua itu diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan. Jadi untuk menghitung waktu tersebut kita membutuhkan tahapan komputasi untuk menjalankan sebuah algoritma
sebagai fungsi dari ukuran masukan. Di sini hampir sama penjelasan sama nomor 2 karena menggunakan waktu untuk menjalankan algoritma tersebut sebagai fungsi dari ukuran masukan dan dengan menghitung banyaknya instruksi yang dieksekusi. Jadi cara menghitung waktu sebuah algoritma itu yang pertama diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma tersebut. Yang kedua, menghitung banyaknya instruksi yang akan dieksekusi. Soal nomor 4 selanjutnya, di sini ada sebuah contoh data yang datanya itu 3, 6, 12, 4, 9, 11 dan 8. Indeksnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kasus kita akan mencari kasus 1 ini cari angka 4 dan yang kedua cari kasus yang kedua yaitu angka 12. Yang diketahui di sini bagian data kirinya itu 1 dan data kanannya 7. Ditanya kita akan mencari juga beberapa loop yang terjadi dari masing-masing kasus dan tentukan best case dan worst case dari kasus tersebut. Oke. Yang pertama itu kita akan mencari kasus 1, cari angka 4. Biasanya di sini menggunakan rumus mid sama dengan left kiri ditambah kanan per 2. Jadi kita mau menggunakan indeks 1 ke 1 dulu. Jadi 1 ditambah 7 per 2 sama dengan 4. Dan hasilnya 4. Sama kan. Jadi kasus 1 kita temukan datanya yaitu A 4 sama dengan 4. Terus yang kasus kedua cari angka 12. Pertama kita menggunakan rumus yang tadi 1 tambah 7 per 2 yang hasilnya 4 tadi, tapi 4 masih kecil dari 12. Nah, kita lanjutkan, kita tambahkan 4 tadi menjadi tambah 1 jadi 5. Kita cari lagi 5, kan tadi 1 kan kita tambah, kan tadi 4 jadi tambah 1 5, jadi 5 tambah 1 7 per 2 yang hasilnya 6. Data ke-6 di sini 11. Indeks ke-6 itu datanya 11. 11 masih kecil dari 12. Masih belum ditemukan juga datanya, kita tambahkan 1 lagi. Tadi 6 kita tambah 1 dan jadi 7. 7 ini yang terakhir, indeks yang ke-7 terakhir, jadi kita tambah 7 ditambah 7 per 2 yang hasilnya tetap 7. Tetap juga 7 indeksnya datanya 8. 8 masih kecil dari 12. Jadi angka 12 kasus kedua cari angka 12 ini datanya tidak ditemukan sama sekali karena indeksnya terakhir berada di angka 7, nggak ada seterusnya lagi, jadi angka ke-12 tidak dapat ditemukan. Oke. Yang terakhir, hitunglah algoritma berikut. Di sini ada angka integer numeris 8 di 5 34 32 25 75 42 22 dan 2. Kita akan mencari waktu algoritma tersebut. Caranya itu sangat mudah sekali. Kita urutkan dulu data yang di dalam kurawal ini. Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi yang terkecil itu 2, 5, 22, 2,5, 22, 25, 32, 34, 42 dan yang paling terbesar itu 75. Untuk mencari hasilnya kan udah kita urutkan dari yang terkecil dan yang terbesar. Jadi kita temukan hasilnya itu 75. Jadi hasil waktu dari algoritma tersebut yang udah kita urutkan tadi dari kecil sampai yang terbesar yaitu 2,5, 22, 25, 32, 34, 42 dan 75. Berikut penjelasan dari saya, jika ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.